ibadah. Sambil nenteng dagangan, sambil jalan, sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil maku misalnya, tok barengin hatinya dengan Allah, Allah, Allah. Itu jadi ibadah. Makanya orang ahli zikir atau disebutnya orang thariqah itu nggak pernah kerja. Kenapa? Kerjanya itu disebutnya ibadah, bukan kerja. Orang zikir itu, orang thariqah itu nggak pernah dagang. Kenapa? Dagang itu jadi ibadah. Disebutnya bukan dagang, ibadah. Sambil nungguin yang beli, sambil zikir Allah, Allah, Allah gitu ya. Yang paling enak itu amalnya yang kalau ke sawah itu, sambil macul, sambil nyabutin rumputnya, itu sambil zikir, itu jadi ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat di masjid, bukan hanya sholat 5 waktu aja. Semua perbuatan itu ibadah. Makanya tugas saya di sini mengajak bagaimana caranya kita ngapain itu jadi ibadah. Itu tidur pun ibadah kan sebetulnya. Misalnya mau tidur, baca bismillah, baca doa tidur, istighfar dulu sebelum pulas, sebelum tidur, sambil zikir Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah sampai pulas. Pulas di sini apa bahasanya pulas ya? Sampai pulas, sampai besok bangun pagi itu bukan tidur namanya, itu ibadah. Jadi sepanjang malam, misalnya kita tidurnya jam 10, bangunnya jam 5, dari jam 10 sampai jam 5 itu sama Allah juga dinilai tidur, itu disebutnya ibadah. Nah, siapa yang kuat ibadah dari jam 10 sampai jam 5? Sholat dah misalnya, dari jam 10 sampai jam 5, capek. Ya. Tapi tidurnya ingat sama Allah, sebelum tidur zikir Allah, Allah sampai pulas. Pas bangun melek ucapkan alhamdulillah. Ada kan diajarin doa tidur ya, alhamdulillah ahyana wa jama amatana wa ilaihi nusyur. Atau minimal pas melek ucapan astagfirullahaladzim. Nah berarti dari jam 10 tidur sampai jam 5 itu bukan tidur, itu namanya ibadah. Itu. Kalau orang yang biasa tidurnya begitu, dikasih mimpinya pun gak ada yang seru. Kan suka ya kalau tidur mimpi dikejar-kejar putih, dikejar-kejar genderuwo. Nah, biasanya orang itu tidurnya nggak pernah zikir, nggak pernah doa. Mimpi kalau mimpi jatuh, mimpi yang gak enak-enak biasanya. Tapi kalau diawali dengan zikir, diawali dengan ingat Allah, itu jadi ibadah. Dan biasanya dikasih mimpinya pun enak. Itu ya kan suka kita kalau tidur mimpinya, kalau bahasa orang Bekasi itu belatupan. Nah, kayak apa tuh Arab kalau di Bekasi di sini apa namanya? Nah, jadi pas tidur belatupan gitu. Arab ya sama. Nah itu karena kita lupa sama Allah. Tuh ya. Nah itu jadi supaya jadi ibadah selalu ingat sama Allah. Itu ya. Ini dua niat ini dicintai Allah. Nah, kalau ini banyak ilmu kita perhatiin sawah padi dari kecil sampai gede sampai berisi, itu banyak ilmunya Allah di situ. Di jalan di paritnya niat ada ikan kecil, ada kuda, ada kura, ada apalagi ada kuyuh. Lihatin di situ banyak ilmunya Allah. Ya, kuyuh di dalam lumpur kok bisa hidup. Nah itu kita pikirin kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, apapun yang dilihat itu jadi pelajaran. Kuyuh ada hidup dan jadi semangat itu kagak patah hati. Kuyuh aja cuma dikasih capit 2 masuk ke dalam lumpur, hidup itu bisa gede, punya anak-anak. Nah kita yang gede, yang punya tangan, punya kaki, ya masa usaha nggak bisa. Minimal itu ilmu yang kita dapat. Kalama yuyu. Ya. Kalau melindung harus ini belut ya.
belum nggak punya tangan, nggak punya kaki, cuma ngusel doang di lumpur, kalah anak belut. punya anak dia bisa makan, bisa gemuk. Nah itu minimal itu ilmu yang dapat. Kok kita punya tangan, punya kaki, punya otak, punya mata, Kalah anak belut. masa masih bingung hidup gitu. Nah itu banyak pelajaran di situ. Nah, Belut tidak. kalau dua niat ini kita pakai setiap hari, nah ini kita ketemunya tolabal akhirah. Nah, kita disebutnya tolabal akhirah, mencari akhirat, bukan nyari dunia, gitu ya. Makanya saya kemarin dipesan sama bahwa kalau kesini datang nyari dunia mah orang bakalan dapat gitu ya Pak. Emang itu kalau kita hidup cuma nyari dunia capek, susah gitu ya. Tapi kalau kita mencari akhirat, nanti dunia itu ngikutin. Artinya tolak bahu. Nah, dunia itu ngikutin. Ya, jadi contoh dohirnya rezeki itu ngikutin kalau kita niatnya ibadah, kita nyawang, kita dagang, kita usaha. Kalau niatnya kita ibadah dan mencari ilmu, disebutnya tolak mengejar akhirat, maka dunia ngikutin. Insya Allah, walaupun kerjanya cuma jadi petani, insya Allah rezekinya datang. Walaupun cuma dagang, cuma kerja, asalnya mungkin kuli atau bangunan, insya Allah rezekinya datang. Itu contoh yang dohir mengotong, kan pulang ke sini setahun sekali ya, karena niat akhirat. Sekarang sama Allah dianterin seminggu sekali datang kemari, itu salah satu rezeki. Nah kalau nggak ngaji di sini mungkin setahun belum tentu ya Pak. Ya maaf, nah, paling setahun sekali kalau lebaran. Itu juga kalau pas bininya nggak lahiran. Kalau pas bininya nggak lahiran nggak pulang. Tapi karena niatnya tolabul ilmu, mengejar akhirat, sama Allah dianterin. Akhirnya lewat teman-teman mau ikut ke Jubang. Otomatis setiap malam minggu jadi ketemu sama emaknya, ketemu sama adik-adiknya, ketemu sama saudara-saudaranya. Itu salah satu adunya kalau dunianya ngikutin. Kagak mikirin ongkos, kagak mikirin pulang kampung. Ya. Tahu-tahu datang aja, ujung-ujung otong pulang gitu. Ya. Nah itu salah satu rezeki, salah satu urusan dunia. Kan enak ya, jadi bisa silaturahmi, bisa. Jadi kita jangan nilai rezeki itu cuma seukuran duit aja, gitu. Bisa ngeliat rumahnya, itu rezeki itu. Ya kan kalau tahun sekali, pas sudah bulan puasa, orang pulang. Ini lahiran, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah karena niatnya ibadah, tolabul ilmi, akhirnya jadi mengejar akhirat, sama Allah dibayar. Dohirnya apa? Tiap minggu bisa pulang kemari, gitu. Contohnya kayak gitu. Ya, jadi insya Allah kalau kita niatnya dua ini, nanti dunia ikutin. Gitu. Nah, niat yang nggak dicintai Allah apa? Contohnya ke masjid ngaji istighosah, siapa tahu besok dagangannya laris. Nah itu salah. Ke istighosah siapa tahu ntar panennya banyak. Nah itu salah. Istighosah siapa tahu utangnya lunas. Nah itu pun salah. Tapi kalau niatnya dua ini, urusan rezeki, urusan usaha, urusan utang, semuanya nanti ngikutin sama Allah yang beresin. Jadi kejar Allahnya dulu. Jadi kalau tolabul akhirah itu niatnya ibadah, mengejar Allahnya. Nah nanti Allah yang turun ke dunianya, dia mengejar kita. Gitu. Tapi syaratnya jangan nengok-nengok. Gitu ya. Artinya apa? Jangan putus asa, jangan ngeluh. Gitu. Ngaji mah ngaji, istighosah, yasin mah yasin. Masih susah aja gitu. Nah itu nanti mungkin ada yang salah di niat kita. Makanya dari sekarang kita tata niat kita. Yang pertama ibadah lillahi ta'ala, yang keduanya thalabul ilmi.
Kenapa? Karena kita ini diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku. Jadi kita ini diciptakan sama Allah suruh ibadah. Ibadahnya bagaimana? Apa kita suruh sholat terus setiap hari dari pagi sampai malam sampai pagi lagi? Nah, mati, tidak makan. Ya. Artinya apa? Supaya kita ingat Allah terus, kita takwa sama Allah, kita ibadah sama Allah. Salah satunya dengan selalu mengingat Allah. Itu. Tapi jangan ingat doang. Nah, ada pemahaman ngajinya ingat Allah doang, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, gitu ya. Tetap syariat wajib dilaksanain. Itu ya. Jangan sampai yang penting ingat Allah, nggak usah sholat. Nah itu salah, itu nyasar. Gitu ya. Tetap kita secara dunia kita bekerja, secara akhirat kita ibadah. Itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan dari pagi sampai malam sampai pagi lagi niatin dua itu ibadah. Insya Allah kalau dua ini kita jalanin, nanti dunia itu akan mengikuti kita. Jadi anteng, nggak usah mikirin dunia. Jadi dunia itu cukup sampai telapak tangan sama kantong, nggak boleh masuk di otak, nggak boleh masuk di pikiran. Ya. Kan kita mah dunianya masuk ke otak ya. Tiap hari pusing, apa mah pusing, nggak punya duit, ya. Ke hati sama, dunianya masuk ke hati. Tiap hari nelangsa, begini, ya. Merasanya, aduh, rezekinya susah, gitu. Sebenarnya itu hanya dirasa kita. Nah, nanti kalau udah yakin kenceng ibadahnya, kenceng nyari ilmunya, yakin Allah pasti ngejamin kehidupan kita. Tuh, saya aja nggak kerja. Nah, makanya sampelnya saya nanti. Saya itu nggak kerja, kerjaannya cuma begini doang setiap hari. Tapi dunia ngikutin. Sampai sini tuh dibawa naik mobil. Ya, mobil ada mobil nyampe. Tuh, air ada airnya. Dan pulang dianterin lagi. Itu namanya dunia. Dunia ngikutin. Saya mau ke Subang, mobilnya ngikutin. Teman-teman pada ikut juga, nah itu namanya dunia. Nah insya Allah kalau kita kenceng ke situnya, nggak bingung kita sama dunia. Jadi jalanin hidup ini, niatin ibadah. Itu. Jadi saya mau hidup itu diciptakan untuk ibadah. Itu. Jadi pekerjaan kita mau bertani, mau dagang, mau kerja sama orang, itu niatin semuanya ibadah. Dan nanti kalau dapat rezeki, jangan lihat dari kerjaannya. Misalnya pas panen dikasih banyak panennya, jangan lihat sawahnya. Wah sawahnya bagus nih ini mah. Jangan, langsung ke Allahnya. Kalau pas dikasih langsung ingat Allah. Terima kasih ya Allah rezekinya. Itu. Jadi pas misalnya panennya dikasih bagus, terima kasih ya Allah rezekinya dikasih bagus. Nah, cuman Allah minta syarat kalau gitu, zakatnya dikeluarin, gitu. Jadi nanti kalau panen, keluarin zakatnya 2,5%. Kalau ada juga yang 5%. Nah itu nanti dikeluarin zakatnya. Kenapa? Karena setiap Allah nikmatin rezeki di situ ada maksudnya atau kejelekan yang ikut, gitu. Pas dapat kerjaan, pas dapat hasil, bersyukurnya jangan ke bosnya, terima kasih bos, jangan. Secara mulut boleh, gitu, makasih pak, tapi hatinya harus ngomong terima kasih ya Allah. Pas lagi dagang ada orang beli, itu kan rezeki, terima kasih ya Allah rezekinya. Ke orangnya, terima kasih pak, terima kasih bu, terima kasih mang. Tapi hatinya ngomong terima kasih ya Allah. Nah itu nanti ketemunya jadi ibadah semua. Nah mulai malam ini kita niatkan sehari-hari kita jadi ibadah dan tolabul ilmi.
Nah, dia hanya itu aja untuk bekal kita, karena niat itu penting nanti ya dalam fikih pun, dalam kitab-kitab ilmu pun pasti diawali dengan niat. Itu ya, semoga bisa dipahamkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, karena Allah ya karena yang mau ditanyain sambil istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badri ya Allah.